Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang luar biasa. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran kelas 3, tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan, pembelajaran 5 dan 6. Semoga hari ini kalian mendapatkan keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Baik anak-anak, kita langsung pada pembelajaran pada pagi hari ini. Hidup rukun. Hidup rukun adalah hidup saling menghargai perbedaan satu sama lain orang. Hidup rukun akan bermanfaat, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Meskipun ada perbedaan, kita harus tetap hidup rukun dan saling bekerja sama dalam kehidupan. Kerjasama adalah satu kegiatan atau usaha yang dilakukan beberapa orang bersama-sama. Kerjasama bermanfaat agar pekerjaan berat menjadi ringan dan cepat selesai. Contoh kerjasama di sekolah. 1. Kerja bakti membersihkan kelas. 2. Kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. 3. Membantu teman yang sedang kesusahan. Ketika kita bekerja bakti, maka kita melakukan salah satu ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Bergerak merupakan ciri makhluk hidup yang dimanfaatkan untuk beraktivitas seperti olahraga, bermain, belajar, dan bekerja. Agar tetap sehat, kita harus beristirahat dengan cukup, tidur minimal 8 jam setiap hari. Sebelum kita tidur, hendaknya kita melakukan kebiasaan yang baik seperti cuci kaki dan tangan untuk menjaga kebersihan, menyikat gigi menjaga kebersihan mulut, dan berdoa sebelum kita tidur. Di Indonesia ada macam-macam agama, tentu saja berbeda pula cara berdoanya. Kita harus tetap saling menghormati cara berdoa setiap agama. Meskipun kita hidup dalam perbedaan, kita harus tetap hidup rukun, bersatu, dan saling menghargai. Seperti semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi akan tetap satu juga. Satu bangsa Indonesia. Dengan kerjasama, kita akan terhindar dari perpecahan dan permusuhan. Pengurangan bilangan. Contoh ada 4.565 dikurangi 2.435. 4.565 dikurangi 2.674. Bagaimana cara mengerjakannya? Aha, mari kita simak cara mengerjakannya. 4.565 dikurangi 2.435. Pertama, perhatikan angka 5 di sini. Kita kurangkan angka paling kanan atau paling belakang, yaitu 5 dikurangi 5 hasilnya 0. 0 ditulis di bawah angka 5 di sini. Kemudian angka kedua sebelah kiri, yaitu 6. Ada angka 6 dan angka 3. 6 dikurang 3 hasilnya 3, ditulis di bawah angka 3 sebelah kiri 0. Sebelah kiri 0 di sini. Angka 3 kita tulis. Kemudian 5 dan 4. 5 dikurang 4 ditulis di bawah angka 4, sebelah kiri angka 3, hasilnya adalah 1. 5 dikurang 4 hasilnya 1, tulis di bawah sini. Kemudian yang terakhir adalah angka 4 dikurang 2, hasilnya 2, tulis di sebelah kiri angka 1. Contoh soal cerita. Pak Doni memiliki 4.565 bibit bandeng. Kemudian diberikan saudaranya yang bernama Pak Iwan sebanyak 2.674. Berapa sisa bibit bandeng Pak Doni? Ini adalah termasuk soal pengurangan. Ciri soal pengurangan adalah salah satunya menanyakan sisa. Ini sisa. Yang kedua, Pak Doni memiliki bandeng kemudian diberikan saudaranya yang bernama Pak Iwan, sehingga sisanya 2.674. Berapa bibit bandeng
yang diberikan kepada Pak Iwang dari Pak Doni. Ini ciri soal pengurangan salah satunya adalah menanyakan berapa yang diberikan atau yang berkurang. Rp4.565 dikurangi 2.647. Yang pertama kita kurangkan angka paling belakang, 5 dikurang 7. 5 kurang 7. Ini tidak bisa karena 5 lebih kecil dari 7, maka kita harus pinjam dari angka 6. Angka 6 ini kita pinjam, berkurang 1 hasilnya adalah 5. Nah, kita pinjam jadi 5. Kemudian yang satu dipinjam tadi nilainya adalah 10. Kemudian 10 ditambahkan dengan angka 5, hasilnya adalah 15. Baru 15 nya dikurangkan dengan angka 7. 15 kurangi 7 hasilnya 8, ditulis di bawah sini 8. Jadi 6 dipinjam 1 masih 5. Angka yang dipinjam tadi 1 bernilai 10. 10 ditambahkan ke 5 dikurangkan ke 7, hasilnya 8. Kemudian angka 5 dikurangkan dengan angka 4, jadi 6 nya sudah tidak dipakai. 5 dikurang 4 hasilnya adalah 1, ditulis di bawah sini. Kemudian 5 kurang 6 tidak bisa lagi, maka kita harus pinjam dari angka 4. 4 dipinjam 1 masih 3. Satu angka yang dipinjam nilainya adalah 10. 10 maka ditambahkan dengan 5. 10 tambah 5 dikurang 6, hasilnya adalah 9, ditulis di bawah angka 6. Kemudian terakhir adalah 3 dikurang 2. 3 dikurang 2 hasilnya 1, ditulis di bawahnya. Baik, dicermati, kita lihat contoh berikutnya. Pengurangan bersusun dengan meminjam. Kita perhatikan contoh berikut ini yuk. 4.249 dikurangi 1.926. Caranya sama seperti pengurangan bersusun panjang tanpa meminjam. Setiap bilangan harus kita kurangkan sesuai nilai tepatnya. Karena operasi hitung yang akan kita lakukan adalah pengurangan, maka kita tulis simbol matematika pengurangan seperti ini. Pertama, kita kurangkan satuan dengan satuan. 9 dikurangi 6, hasilnya adalah 3. Setelah itu, kita kurangkan puluhan dengan puluhan. 4 dikurangi 2, hasilnya adalah 2. Berikutnya, kita kurangkan ratusan dengan ratusan. 2 dikurangi 9. Karena ratusan tidak bisa dikurangi, maka kita pinjam 1 ribuan dari 4 ribuan. Sehingga sisanya masih 3 ribuan. Setelah meminjam 1 ribuan, maka pada tempat ratusan menjadi 1 ribuan ditambah 2 ratusan sama dengan 12 ratusan. Mari kita kurangkan nilai tempat ratusannya. 12 dikurangi 9, hasilnya adalah 3. Terakhir, kita kurangkan ribuan dengan ribuan. 3 dikurangi 1, hasilnya adalah 2. Oh iya, karena bilangan ribuan, jangan lupa menulis titik setelah nilai tempat ribuan ya.
2.249 dikurangi 1.926 adalah 2.323. Kita lihat contoh lainnya yuk. 4.000 dikurangi 1.328. Mari kita kurangkan dengan cara pengurangan bersusun. Jangan lupa kita tulis simbol matematika pengurangan ya. Perhatikan teman, karena satuan, puluhan, dan ratusan pada bilangan 4.000 bernilai 0, maka kita tidak bisa mengurangkannya. Agar nilai ratusan dapat dikurangkan, kita perlu meminjam 1 ribuan dari 4 ribuan. Sehingga sisanya masih 3 ribuan. Setelah meminjam 1 ribuan, maka pada tempat ratusan menjadi 1 ribuan ditambah 0 ratusan sama dengan 10 ratusan. Berikutnya, agar nilai pada puluhan dapat dikurangkan, kita pinjam 1 ratusan dari 10 ratusan. Sehingga sisanya masih 9 ratusan. Setelah meminjam 1 ratusan, maka pada tempat puluhan menjadi 1 ratusan ditambah 0 puluhan sama dengan 10 puluhan. Terakhir, agar nilai pada satuan dapat dikurangkan, kita pinjam 1 puluhan dari 10 puluhan. Sehingga sisanya masih 9 puluhan. Setelah meminjam 1 puluhan, maka pada tempat satuan menjadi 1 puluhan ditambah 0 satuan sama dengan 10 satuan. Nah, sekarang mari kita kurangkan sesuai nilai tempatnya. Pertama, kita kurangkan satuan dengan satuan. 10 dikurangi 8, hasilnya adalah 2. Setelah itu, kita kurangkan puluhan dengan puluhan. 9 dikurangi 2, hasilnya adalah 7. Berikutnya, kita kurangkan ratusan dengan ratusan. 9 dikurangi 3, hasilnya adalah 6. Terakhir, kita kurangkan ribuan dengan ribuan. 3 dikurangi 1, hasilnya adalah 2. Ingat ya, jangan lupa menulis titik setelah nilai tempat ribuan. Jadi, hasil pengurangan bersusun dari 4.000 dikurangi 1.328 adalah 2.672. Mudah bukan?